Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Safanabila, NPM 2005040004 dari program studi Teknik Informatika S1. Saya di sini bakal jelasin komponen-komponen di dalam CPU. Yang pertama ada casing komputer. Casing komputer atau selubung komputer adalah tempat yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Casing ini biasanya dibuat dari baja atau aluminium. Plastik juga kadang-kadang digunakan untuk membuat casing ini, dan bahan-bahan lainnya seperti kayu dan bahkan blok Lego telah muncul dirancang untuk bangun casing ini. Selanjutnya, power supply. Power supply adalah alat listrik yang menyuplai tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utamanya adalah mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Selanjutnya ada ATX power. ATX power adalah ATX power ini mengubah AC menjadi daya DC yang diatur tegangan rendah untuk komponen internal pada komputer. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini seperti sentral pada CPU itu sendiri. Papan induk pada CPU itu sendiri. Tujuan umumnya memegang komunikasi antara banyak komponen elektronik dari suatu sistem seperti unit pemrosesan sentral dan memori, dan menyediakan konektor untuk periferal lain. Next ada CPU atau prosesor. Adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Selanjutnya ada Northern Bridge dan South Bridge. Northern Bridge adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphics controller atau AGB dan PCI Express melalui bus kecepatan tinggi dan ke South Bridge. Dengan demikian, Northern Bridge bertugas mengendalikan atau menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGB atau PCI Express dan South Bridge. Selanjutnya ada slot PCIe, adalah slot yang ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard yang mengadopsi PCI Express ini karena PCI Express ini memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Selanjutnya ada VGA, video atau Video Graphic Array. Adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru. VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. Selanjutnya ada chipset. Chipset merupakan IC ukuran kecil yang pada komputer merupakan layaknya polisi lalu lintas. Pada papan induk, mengarahkan aliran data dan menentukan peranti apa yang didukung oleh personal komputer. Sebuah chipset mengarahkan data dari CPU ke chipset. Selanjutnya ada slot memori RAM atau dudukan memori. Biasanya aku menyebutnya dudukan memori. Ini merupakan tempat di mana memori atau RAM komputer dimasukkan ke dalam komputer. Selanjutnya ada RAM. RAM itu sendiri adalah memori akses acak, sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Selanjutnya ada SATA. SATA adalah sebuah antarmuka penyimpanan untuk menghubungkan host bus adaptor untuk perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive dan optical drive. Mulai pada tahun 2004, SATA host adapter terintegrasi ke hampir semua motherboard modern,
baik itu desktop maupun laptop. Next ada ROM. ROM adalah memori hanya baca, istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen. Artinya, program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Selanjutnya ada port paralel. Port paralel adalah suatu jenis soket pada komputer pribadi untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti pencetak model lama. Karena itu, porta paralel sering juga disebut porta pencetak. Perusahaan yang memperkenalkan porta ini adalah Centronics, maka porta ini disebut dengan porta Centronics. Selanjutnya ada port DVI. DVI atau Digital Visual Interface merupakan interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group atau DDWG. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer dan yang lainnya. Di sini ada contoh port DVI. Ada banyak sekali berbagai macam contoh. Selanjutnya ada HDMI. HDMI adalah salah satu antarmuka atau interface peralatan audio atau video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI mendukung video standar yang lebih tinggi ataupun definisi tinggi ditambah dengan audio digital multikanal pada kabel tunggal. Contoh HDMI ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada port USB atau Universal Serial Bus adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Selanjutnya ada CPU fan. CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Next ada sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanya sebagai pelengkap dari komputer itu saja. Namun sekarang sound card bisa digunakan untuk mengeluarkan suara atau bahkan bisa merekam suara. Selanjutnya ada baterai CMOS. Atau bisa juga disebut CMOS RAM atau hanya CMOS, adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS atau BIOS biasanya menyebutkannya untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Selanjutnya ada hard disk. Fungsi hard disk ini sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut. Maka hard disk bisa dibilang nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Selanjutnya ada optimal drive, CD, DVD, atau ROM. Dalam istilah komputer, penggerak cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang digunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis tersebut. Selanjutnya ada port GVA atau Video Graphic Array atau yang biasa disingkat menjadi GVA merupakan jenis port visual generasi pertama. GVA sendiri pernah menjadi sebuah standar tampilan komputer analog yang kala itu dipasarkan pertama kalinya oleh IBM tahun 1987 silam. Di gambar sebelah kanan berikut adalah contoh port GVA itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf jika
Jika ada kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.